Siapa sih yang nggak kenal dua nama ini? Walmart dan Amazon. Yang satu, raja toko fisik. Satunya lagi, penguasa dunia online. Tapi di balik layar, ini tuh bukan sekedar persaingan bisnis biasa loh. Ini adalah sebuah pertarungan epik yang bakal nentuin cara kita semua belanja di masa depan. Yuk, kita bedah bareng-bareng pertempuran raksasa ini. Oke, kita mulai dari filosofi dasarnya dulu ya. Sam Walton, sang pendiri Walmart, punya satu keyakinan yang super simple tapi berhasil membangun sebuah kerajaan. Bos yang sesungguhnya itu adalah pelanggan. Kenapa? Karena mereka bisa mecat siapapun dari direktur sampai kasir hanya dengan memilih belanja di tempat lain. Sederhana, tapi dalam banget kan? Dan inilah yang bikin Walmart dominan selama puluhan tahun. Nah, sekarang kita lihat lawannya. Jeff Bezos punya cara pikir yang beda 180 derajat. Kalau Walton mau memenangkan setiap transaksi Anda, Bezos mau mengunci Anda di dalam ekosistemnya. Idenya gini, bikin layanan Prime itu sangat-sangat bernilai. Ada pengiriman cepat, film, musik, semuanya. Sampai-sampai Anda ngerasa rugi atau bahkan kayak bertanggung jawab kalau nggak jadi anggota. Ini bukan lagi soal milih beli di mana hari ini, tapi soal loyalitas total. Oke, sekarang kita flashback sedikit ke awal mula semua ini. Dulu, sang raja retail ini bahkan nggak ngelirik si anak baru ini sebagai ancaman. Wah, sebuah kesalahan fatal yang bakal mengubah segalanya. Coba dilihat angkanya di tahun 1997. Jomplang banget kan? Walmart itu raksasa dengan pendapatan 100 miliar dolar. Amazon waktu itu cuma toko buku online kecil-kecilan dengan pendapatan 148 juta dolar. Bahkan satu toko Sam's Club paling rame milik Walmart aja bisa menghasilkan lebih dari itu. Kesenjangannya itu, ya ampun, udah kayak langit dan bumi. Di era 90-an, dunia itu milik Walmart. Supercenter mereka ada di mana-mana, logistiknya legendaris. Tapi, mereka punya satu titik buta yang fatal. Mereka sama sekali nggak peduli sama internet. Sampai-sampai CEO mereka waktu itu, David Glass, minta asistennya buat nyetak email. Iya, di print. Kebayang nggak? Dunia digital itu benar-benar nggak ada di radar mereka. Nah, di saat yang bersamaan, di sebuah garasi di Seattle, ada sebuah toko buku online kecil yang diam-diam lagi ngebangun pasukannya. Sebuah revolusi digital yang siap mengguncang raksasa dari Arkansas. Dan pertarungan pun dimulai. Amazon sadar mereka nggak bisa menang kalau main adu otot. Jadi mereka mulai melancarkan pukulan-pukulan digital yang cerdas, langsung menargetkan kelemahan Walmart. Langkah pertama Amazon. Wah, ini sih jenius sekaligus licik. Mereka nggak bangun tim teknologi dari nol. Mereka membajak otaknya Walmart, seorang jenius teknologi bernama Rick Dalzell. Bayangin deh, mereka ngambil arsitek teknologi sang raksasa dan menjadikannya senjata buat ngelawan mantan bosnya sendiri. Dalzell inilah yang nanti disebut pahlawan tanpa tanda jasa yang nyelamatin Amazon dari kegagalan. Jadi, apa sih yang dilakuin Dalzell? Wah, dia ngubah segalanya. Dia ganti server mahal yang bikin Amazon hemat jutaan dolar. Dan tanpa sadar, dia naruh fondasi buat apa yang kita kenal sekarang sebagai AWS. Dia bawa konsep tim dua pizza, tim kecil yang geraknya lincah, buat inovasi super cepat. Dan dia juga yang nyempurnain sistem pembayaran satu klik yang revolusioner itu. Ironis banget kan? DNA efisiensi Walmart malah dipakai buat ngebangun rival terbesarnya. Terus, muncullah mahakarya strategi Amazon, Prime. Resepnya kelihatannya simpel, tapi jenius banget. Pertama, bikin pengiriman super cepat dan seolah-olah gratis. Kedua, tambahin deh bonus hiburan kayak film dan musik. Kayak bilang, oh ini cuma tambahan kok. Ketiga, secara nggak sadar, kita dilatih buat beli semuanya dari satu tempat aja. Hasilnya, loyalitas yang udah kayak candu. Prime bener-bener mengubah cara kita belanja selamanya. Setelah bertahun-tahun kayaknya tertidur, Walmart akhirnya bangun juga. Dan mereka kaget, sadar kalau mereka bukan cuma ketinggalan, tapi bisa-bisa dilibas habis. Jadi mereka melakukan apa yang biasa dilakukan raksasa, keluarin duit gede-gedean. Ini adalah pertaruhan miliaran dolar buat ngejar ketertinggalan. 3,3 miliar dolar. Itulah angka fantastis yang dikeluarin Walmart buat beli Jet.com dan pendirinya Mark Lore. Ini tuh kayak pengakuan loh, mereka sadar, wah kita nggak bisa nih bangun dari nol, kelamaan. Jadi ya udah, jalan pintasnya adalah beli. Sebuah langkah yang nunjukin keputusan, tapi perlu biar bisa balik ke permainan. Tapi masalahnya, ini tuh kayak nyampurin minyak sama air, nggak bakal nyatu. Budaya Walmart dari Bentonville yang super disiplin,
terobsesi sama untung, tiba-tiba harus kerja bareng mentalitas startup Silicon Valley yang bakar duit aja dulu, pertumbuhan nomor satu. Di satu sisi ada operator yang mikirin efisiensi, di sisi lain ada inovator yang geraknya cepat dan kadang serampangan. Bisa ditebak, yang terjadi adalah kekacauan. Dan benturan ini bukan cuma di ruang rapat ya, ini jadi perang internal beneran. Coba deh bayangin posisi Anda. Manajer toko Walmart kerja keras setengah mati biar toko untung, tiba-tiba lihat bonus tahunan Anda kepotong buat ngebayarin divisi e-commerce yang rugi melulu. Gimana nggak kesal coba? Insentif mereka jadi bertolak belakang, dan ini bikin ketegangan besar di internal perusahaan. Nah, sekarang perangnya pindah ke area yang paling krusial, belanjaan dapur. Kenapa? Simpel aja. Karena bahan makanan itu satu-satunya kategori yang kita beli tiap minggu. Siapapun yang bisa nguasain dapur kita, dia yang bakal nguasain dompet kita. Titik. Dan disinilah kedua raksasa ini benar-benar bertarung habis-habisan. Dan eskalasinya, cepet banget. Saling bales-balesan. Awal 2017, Walmart ngebut sama layanan pengambilan di tepi jalannya. Beberapa bulan kemudian, jeder, Amazon beli Whole Foods seharga $13,5 miliar. Walmart gak mau kalah dong, mereka langsung balas nyerang dengan meluncurkan layanan pengambilan di Seattle, tepat di kandang Amazon. Ini bukan lagi kompetisi, ini udah perang terbuka. Dan disinilah letak ironinya. Aset yang dulunya dianggap beban, ribuan toko fisik itu, malah jadi senjata rahasia Walmart. Dengan lebih dari 4.700 toko di Amerika, setiap toko sekarang fungsinya kayak gudang mini. Ini bikin pengambilan dan pengiriman jadi super cepat. Sebuah keuntungan logistik yang udah lama ditakutin sama para eksekutif di Amazon. Oke, jadi setelah semua pertarungan epik ini, kita sampai di hari ini. Kita emang dapat pengiriman cepat, harga murah. Tapi pertanyaannya sekarang, dengan dua raksasa ini yang makin dominan, siapa sih pemenang sesungguhnya? Angka ini nunjukin segila apa dominasi mereka. Bayangin ya, dari setiap $2 yang kita belanjakan secara online di Amerika, hampir $1 itu lari ke kantong Amazon atau Walmart. Mereka bukan lagi sekedar pemain besar. Mereka ini udah jadi duopoli yang ngatur cara kita semua berbelanja. Tapi semua kenyamanan ini ada harganya, ada sisi gelapnya. Dan lucunya, di balik citra mereka yang beda jauh, yang satu perusahaan teknologi modern, yang satu retail tradisional, dua-duanya kena kritik yang sama persis soal perlakuan ke karyawan. Sama-sama dituduh anti serikat pekerja, sama-sama dikritik soal upah dan tunjangan. Mirip banget kan? Dan pas pemerintah mulai curiga soal monopoli, disinilah drama saling tunjuk dimulai. Amazon kalau ditanya bakal bilang, jangan salahin kita, lihat tuh Walmart, mereka raksasa di dunia fisik. Giliran Walmart ditanya, mereka nunjuk balik, loh kok kita, lihat tuh Amazon, mereka yang nguasain dunia online. Jadi masing-masing pakai lawannya buat tameng biar nggak kelihatan jadi penjahat utama. Dan kita sampai di puncak ironinya. Walmart, perusahaan yang puluhan tahun dicap sebagai pembunuh toko-toko kecil, sekarang malah dianggap sebagian orang sebagai satu-satunya benteng pertahanan buat ngelawan kekaisaran Amazon. Si perusak lama jadi pahlawan buat ngelawan perusak baru. Gila kan? Gimana dunia bisa berbalik gitu aja. Jadi, ini semua ngebawa kita balik ke pertanyaan paling awal, ke filosofi Sam Walton. Di dunia di mana pilihan kita, harga yang kita bayar, bahkan cara hidup kita dibentuk sama dua perusahaan raksasa ini, siapa bos yang sebenarnya sekarang? Apa masih kita, para pelanggan? Atau jangan-jangan sekarang perusahaan yang jadi bos kita? Jawabannya mungkin akan menentukan masa depan retail itu sendiri.